Mas Hartono, enakan di Indonesia apa di Korea? Kira-kira enakan di mana? Daripada bolu-bolu penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk. Oke, bolu-bolu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai sebuah pertanyaan. Aslinya banyak banget yang nanya ya, nggak cuma satu. Tapi kebetulan baru saja ada yang nanya, enakan hidup di Korea atau di Indonesia. Oke, disclaimer di sini, video ini tak buat atas asumsi dan juga pengalaman pribadiku. Jadi mungkin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Langsung saja tak bahas. Sebelumnya saya juga ke Korea udah tak ceritakan ya perjalananku yang begitu lumayan panjang, nggak semudah yang dibayangkan ya, karena 2015 itu aku belajar hingga akhirnya 2017 ujian, nunggu SLC, alhamdulillah 2 minggu dapat SLC, terbang ke Korea. Aku sampai Korea pun nggak pernah terbayangkan sebelumnya ya, karena itu juga terjadi secara begitu saja dan tak bilang tanpa rencana yang panjang. Alhamdulillah setelah sampai Korea, awal-awal aku menghadapi masa adaptasi, tetapi seiring berjalannya waktu aku bisa beradaptasi dengan baik. Dan alhamdulillah selama di Korea yo kehidupan sih berjalan sebagaimana mestinya. Misal ada kayak hambatan-hambatan atau kayak ada mungkin yuk cekcok dengan mandor, cekcok dengan rekan kerja, itu adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan, merupakan sebuah hal yang wajar. Tapi secara garis besar bisa tak katakan bahwasanya sebenarnya saya di Korea pun udah mulai betah ketika udah dapat 2 tahun lebih. Bahkan ketika udah 3 tahun aku ini bingung, visa aku mentek, ngerti-ngerti kok cepet tinggal setahun 10 bulan. Terus tahu-tahu ini setahun 10 bulan juga habis. Pas habis ndelalah waktu itu dapat visa corona. Sebenarnya aku mikir mau pulang tetapi nggak jadi karena dapat visa corona juga sayang. Selain itu waktu itu aku sempat ada janji dengan salah satu ukti, mungkin waktu itu kita membuat janji untuk pulang bareng, terus mau apa ke jenjang yang lebih serius, tetapi waktu itu ternyata cidro bolo, wes gak usah, nggak apa-apa, karena semua kejadian baik itu memberikan hal yang menyenangkan untuk kita, tetapi kejadian yang buruk juga memberikan pelajaran untuk kita bisa lebih belajar, lebih kuat lagi. Secara keseluruhan aslinya masih betah. Bahkan ketika visaku habis, aku juga bingung antara mau re-entry atau di Indonesia tok. Kenapa? Karena satu, di Korea selain gajinya tentunya nggak tak pungkiri bahwasanya yang bikin saya betah yaitu gajinya. Mau nyari gaji 20 juta sebulan di Indonesia itu di mana loh? Ya kan? Dengan ijazah yang notabene saya cuma STM. Dan banyak teman-teman yang lain dengan ijazah cuma SMP itu udah bisa dapat gaji 2 digit. Iya kan? Selain itu apakah biaya hidupnya nggak mahal, Mas? Aku udah sering banget membahas mengenai biaya hidup di Korea dengan fasilitas yang disediakan pabrik. Asrama itu gratis, makan dapat jatah. Misal aku dulu nggak tak ambil makan jatahku, diganti dengan uang dengan catatan persetujuan dengan orang kantor atau bos. Makanya di situ tak bilang yo selama bisa mengelola uang di sana semua hampir terjangkau bolo. Buat bolo-bolo mungkin yang mau melihat biaya hidup di Korea seberapa, bisa lihat nih kok kontenku yang bahas mengenai biaya hidup. Tak kasih gambaran sedikit aja, seperti kayak daging kambing sekilo di Korea itu dapat 12 ribuan atau sekitar 100 ribu lebih. Itu pun harganya sama di sini ya kan, sedangkan gaji 10 kali lipat kayak gitu. Terus ini di sini juga pas banget pada momen kali ini. Aku tadi ngelihat ada salah satu hal-hal yang yuk udah terjadi tiap tahun. Ini sebentar lagi kan Imlek bro. Jadi setiap Imlek di Korea itu selalu pemerintah ngadain event
diskon daging sapi. Jadi daging sapi ini didiskon harganya sampai 50% ini di sini. Ini beritanya. Ya kan? Kan yuk aneh, misal di negara kita mungkin biasanya misal pas mau hari besar kayak gitu, lebaran atau apa, pasti kan malah mahal. Di Korea malah justru diadakan diskon. Ya kan? Aneh loh. Padahal di sana juga tak bilang untuk peternak sapi biayanya mungkin ya agak lumayan mahal, tetapi karena pemerintah ini support sistemnya bagus, yo selama saya di Korea yo review-review sapi juga itu tuh udah ngeliat tuh. Bahkan waktu itu aku sempat mikir, bah ini ternak sapi di Korea ini keren gitu. Secara garis besar sebenarnya yo untuk mencari uang di Korea penak, tetapi sisi negatifnya pastinya ada juga karena kehidupan di Korea itu monoton bolo. Jadi pagi kerja, malam pulang tidur gitu terus. Apalagi dulu kerjaku lembur terus, nggak pernah ada libur sampai tahun ketiga. Itu bener-bener wah jenuh bolo. Terus tahun keempat ini aku pindah juga lembur, yang tahun kelima sama tahun keenamku yang baru merasakan santai. Tetapi karena terlalu santai, Sabtu Minggu saya main terus, sehari kerja 8 jam tok, gajine basic itu nerima sekitar yo 18 jutaan buat main-main dan dolan. Itu jadinya yo sebenarnya enak, nyaman yo kan, tiap hari bisa ngevlog, masih bisa nyimpen sebulan 14-15 kan lumayan bolo waktu itu. Tapi ya gimana lagi, karena akhirnya bisa habis dan dari teman-teman menyarankan untuk tidak re-entry, akhirnya saya ngajari teman-teman semuanya yang mau belajar di sini. Oh ya, sedikit lagi tak ceritakan, pas pertama kali aku pulang nyampe nengok Bandara Soekarno Hatta, aku juga kaget. Yang tadi nih bandara tak pikir ini kelihatan bagus megah ya pas waktu aku berangkat, karena aku nggak cuti 6 tahun sama sekali nggak pulang. Aku kaget, bandaranya kok gini, kayak beda deh aku. Terus ngelihat orang-orang pun kayaknya udah beda. Selama aku melihat cewek-cewek ya dulu di bandara, setahu ceweknya cuantik-cuantik, tapi pas aku pulang dari Korea ki, rumah aku kok nggak ada yang cantik belas aku gitu loh. Bahkan sampai pramugari yang tadinya kelihatan cantik, tak lihat jadi nggak cantik. Jadi secara garis besar sebenarnya Korea itu enak untuk mencari uang. Kayak untuk kehidupan yang sebenarnya ya tetap di Indonesia bolo, tetapi di Indonesia misal nggak punya usaha juga untuk mencari uang itu bolo, sulit bolo, harus usaha. Selain itu usaha di Indonesia juga butuh perjuangan, nggak semudah yang bolo-bolo bayangkan, dengan berbagai tantangan tentunya. Misal bolo-bolo delok kadang penak, tapi lek sing nglakoni ngono ki bolo tetep berbeda lah. Aku tak ceritakan sedikit, pas awal-awal waktu aku buka LPK ini ya, aku sempet masang banner cuma nenggok sebelah jembatan sini tok. Jarak dari rumah sini sampai jembatan itu sekitar 100 meter. Itu tak pasang di situ, baru sekitar ada seminggu kalau nggak salah. Itu ada yang ngambil, diturunkan, nggak tahu dibuang apa diapakan, nggak apa-apa. Tapi aku juga nggak terlalu pikir teman-teman, tetapi itu termasuk yo mungkin karena dia pengen atau apa, aku juga nggak tahu, motifnya juga nggak jelas karena nggak begitu tak pikir, tetapi kok ya kepikiran ya kan. Itu salah satu contoh kecil saja. Intinya yang paling penting di sini bolo-bolo itu harus bersyukur, itu tok sebenarnya. Dimanapun berada, selama kita bersyukur, insya Allah itu akan terasa enak. Karena dari Korea pun aku juga melihat dari sisi positifnya, meskipun terkadang kerjaan berat di bawah tekanan, tetapi sisi positifnya tetap tak lihat. Bolo-bolo pun harus bisa melihat kayak gitu. Di Indonesia pun sama, aku juga mencoba mencari sisi positifnya, tak lihat yo, terus habis itu tak syukuri, gitu aja. Intinya kita jangan pernah melihat nikmat orang terus menerus gitu loh. Kita melihat nikmat orang lain, otomatis hidup kita yus nggak iso ayem, nggak iso tentrem, nggak bisa untuk bersyukur gitu bolo. Yus bolo-bolo, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan bolo-bolo yang penasaran.
Lek misal bolo-bolo masih muda, ya tak sarankan ke Korea untuk mencari modal sehingga nanti di usia yang udah siap untuk usaha bisa menjadi pengusaha di Indonesia apapun yang mungkin bidang bolo-bolo sukai kayak gitu. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini Bolo dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat bolo-bolo yang mau tanya bisa tanya di kolom komentar ataupun DM di Instagram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.